Pernah nggak sih ngerasa alam semesta ini punya aturan mainnya sendiri, dan kita nggak dikasih buku panduannya? Nah, hari ini kita bakal coba ngehack aturan itu. Selamat datang di pembahasan kita soal bahasa rahasia semesta. Sebuah panduan manifestasi yang, jujur aja, bisa jadi bakal mengubah cara pandang kamu soal realita. Oke, kita mulai dari sini ya. Dari rasa frustrasi yang kayaknya kita semua pernah ngalamin deh. Kamu udah kerja banting tulang, lembur terus, ngelakuin semua yang katanya benar, tapi kok rasanya impian malah makin jauh ya. Ini nih, paradoks yang bikin capek banget. Dan hei, kamu nggak sendirian kok ngalamin ini. Nah, ini dia inti masalahnya yang diungkap dari pengalaman nyata motivator Kak Hairoma. Coba deh bayangin. Beliau itu kerja super keras jadi driver ojek online. Udah keluarin semua tenaga, tapi hidupnya gitu-gitu aja, kayak jalan di tempat. Justru dari titik paling bawah itulah, beliau nemuin satu kebenaran penting. Ternyata, semesta itu nggak cuma ngerespon usaha kita, tapi juga frekuensi kita. Coba kita pikirin deh logikanya, simple banget kok. Kalau kerja keras itu satu-satunya kunci sukses, harusnya orang sukses sudah banyak banget dong. Tapi kenyataannya kan nggak gitu. Nah, paradoks ini nunjukin kalau selama ini kita mungkin salah tempat cari jawaban. Jawabannya tuh bukan di luar sana, tapi ada di dalam diri kita sendiri. Terus apa sih frekuensi itu? Gini deh, anggap aja kayak sinyal Wi-Fi atau radio. Kamu nggak bisa lihat kan? Tapi kamu percaya 100% itu ada dan berfungsi. Nah, frekuensi itu ya sinyal energi yang kita pancarin terus-menerus, yang dibentuk sama perasaan dan keyakinan kita yang paling kuat. Dan alam semesta ini, ibaratnya cermin raksasa, dia cuma bisa mantulin balik sinyal apa yang kita kirim. Nah, disinilah letak perubahan mindset yang paling penting. Pola pikir lama kan nyuruh kita buat melakukan lebih banyak, doing more, yang ujung-ujungnya cuma bikin capek, burnout. Sebaliknya, kerja energi ini justru minta kita buat menjadi dulu, being first. Ini bukan berarti kita jadi malas ya, bukan. Tapi ini soal nyelarasin kondisi batin kita dulu, biar setiap tindakan kita itu jadi, 10 kali lipat lebih nampol hasilnya. Oke, tapi ini nih pertanyaan pentingnya. Kalau kuncinya cuma good vibes only atau positive thinking, kenapa kok kita kayak kejebak di pola yang sama terus? Kayak kaset rusak gitu loh. Hubungan yang gitu-gitu lagi, masalah duit yang sama lagi, pola gagal yang berulang lagi. Kenapa ya? Ternyata jawabannya itu tersembunyi jauh di bawah alam sadar kita. Oke, sekarang kita masuk ke konsep kunci yang kedua. Jadi, rintangan sebenarnya itu bukan dunia luar. Bukan, tapi apa yang ada di dalam pikiran kita sendiri. Ada sebuah cermin di sana yang membentuk realita kita, seringnya tanpa kita sadar. Namanya itu The Law of Mirror atau hukum cermin. Intinya, semua yang kamu lihat di luar sana, situasi kamu, orang-orang di sekitar kamu, kejadian-kejadian yang kamu alamin, itu semua cuma pantulan dari apa yang tersimpan di alam bawah sadar kamu. Itu adalah cetak biru atau blueprint yang kita sebut identitas lama. Isinya ya keyakinan kita, trauma masa lalu, dan perasaan-perasaan yang paling akrab buat kita. Coba deh, sekarang kita jujur sama diri sendiri. Pola apa sih yang sering banget keulang di hidup kamu? Nah, ini fakta yang mungkin bakal bikin kaget. Sistem saraf kita itu ternyata nggak diprogram buat nyari yang terbaik atau yang bikin bahagia. Bukan, dia diprogram buat nyari apa yang familiar atau akrab. Jadi kalau rasa kekurangan, rasa gagal, itu udah jadi rumah buat kita, ya secara nggak sadar sistem saraf kita bakal terus-terusan bawa kita pulang ke sana. Jadi intinya apa? Ya ini, usaha ngubah dunia luar tanpa ngubah dulu pantulan di cermin batin kita, itu usaha sia-sia. Perubahan sejati itu bukan soal berjuang lebih keras di luar, tapi soal memprogram ulang kode yang ada di dalam diri kita. Oke, teorinya udah dapet nih. Sekarang, gimana cara praktisnya? Nah, ini bagian yang seru. Yuk kita masuk ke langkah-langkah yang bisa langsung kamu praktekin buat ngubah program internal dan wujudin realita baru. Ini dia perubahan mindset pertama yang super powerful. Berhenti menginginkan, tapi mulailah mengingat. Gini, kata ingin itu datangnya dari frekuensi kekurangan. Aku harap aku dapat. Itu kan artinya kamu belum punya. Nah, ganti itu dengan mengingat masa depan seolah-olah itu udah pasti kejadian. Ini bakal menciptakan frekuensi kepastian, frekuensi yang tenang, yang tahu tujuannya bakal tercapai. Oke, frameworknya simple kok, cuma ada 4 langkah kunci. Detail, rasa syukur, ikhlas, dan persiapan. Yuk kita bedah satu-satu. Langkah pertama. Detail. Kejelasan itu kekuatan. Semesta itu nggak bisa jawab permintaan yang abu-abu.
Jadi kalau kamu mau kerjaan baru, jangan cuma bilang kerjaan baru. Sebutin perannya apa, gajinya berapa persis, budaya perusahaannya kayak gimana, bahkan tanggal berapa kamu mau mulai kerja. Semakin detail, sinyal yang kamu kirim makin kuat. Lanjut ke langkah ketiga. Dan ini, jujur mungkin yang paling susah. Ikhlas. Tugas kita itu bukan mikirin gimana caranya ini bakal kejadian. Itu urusan semesta. Tugas kita cuma satu, fokus sama apa yang kita mau, habis itu lepasin. Lepasin kendalinya dan percaya aja jalannya bakal kebuka sendiri. Langkah keempat, persiapan. Dengerin ya, manifestasi itu bukan berarti duduk manis nunggu durian runtuh. Kita tetap harus bertindak, tapi tindakannya beda. Ini adalah tindakan persiapan. Misalnya, kamu mau mobil baru, ya beresin garasinya sekarang. Kamu mau pasangan baru, kosongin sedikit ruang di lemari kamu. Tindakan ini ngirim sinyal super kuat ke alam bawah sadar dan semesta kalau kamu tuh beneran serius dan siap nerima. Oke, kita udah bahas teorinya, soal hukum cermin, plus 4 langkah praktisnya. Tapi, semua itu berdiri di atas satu fondasi. Satu hal paling utama yang jadi perekat semuanya. Cuma satu elemen paling penting yang kalau kamu abaikan, semua teknik tadi jadi percuma. Satu fokus utama yang harus kamu prioritaskan di atas skalanya. Dan ini dia kuncinya, berbahagialah terlebih dahulu. Yap, kamu nggak salah dengar. Bukan bahagia nanti kalau udah dapat yang kamu mau. Kamu harus bisa mancarin frekuensi bahagia itu, ya sekarang. Karena dalam bahasa semesta ini, bahagia itu bukan hadiah di garis finish, bahagia itu bahan bakarnya. Nah, ini nih yang membalik semua logika kita. Kita kan seringnya mikir, aku bakal bahagia kalau aku sukses. Padahal, kebenarannya justru kebalik. Aku bakal sukses karena aku udah bahagia duluan. Saat kamu udah bisa mancarin frekuensi bahagia, kesuksesan itu bakal ketarik datang ke kamu secara otomatis. Jadi, yuk kita akhiri pembahasan ini dengan satu pertanyaan buat kamu. Gak usah nunggu hal-hal besar. Coba pikirin, apa satu hal kecil, sekecil apapun, yang bisa kamu lakuin buat ngerasa bahagia sekarang juga? Mungkin dengerin lagu favorit, nelpon teman lama, atau sekedar nikmatin secangkir kopi. Apapun itu, karena dari situlah perjalanan manifestasi kamu yang sebenarnya dimulai.